Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan psikologi. Di sini saya dari kelas psikologi klinis B mau menjelaskan tugas analisis jurnal. Judul jurnal yang saya analisis yaitu kepekaan humor dengan depresi pada remaja ditinjau dari jenis kelamin. Yang pertama, latar belakang masalah. Banyak penelitian menunjukkan jumlah perempuan yang mengalami depresi 2 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Bahkan sejumlah penelitian menemukan perempuan 3 kali lebih rentan terhadap depresi dibandingkan laki-laki. Hal ini berlaku baik pada depresi ringan, sedang, maupun berat. Perbedaan gender ini ditemukan pada sejumlah negara, suku bangsa, dan seluruh tahap usia dewasa. Menariknya, Lubis menyatakan sebelum remaja hanya ada sedikit perbedaan tingkat depresi antara anak laki-laki dan perempuan. Namun antara usia 11 hingga 13 tahun ada peningkatan kecenderungan depresi pada perempuan. Pada usia 15 tahun, perempuan memiliki kecenderungan 2 kali lebih besar daripada laki-laki terkena depresi. Depresi adalah keadaan patah hati atau putus asa yang disertai dengan melemahnya kepekaan terhadap stimuli tertentu, pengurangan aktivitas fisik maupun mental, dan kesukaran dalam berpikir. American Psychological Association memberikan definisi depresi merupakan perasaan sedih atau kosong yang disertai dengan penurunan minat terhadap aktivitas yang menyenangkan, gangguan tidur dan pola makan, penurunan kemampuan berkonsentrasi, perasaan bersalah yang berlebihan, dan munculnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Tujuan dari penelitian ini yaitu, dalam jurnal ini penulis menyatakan bahwa tujuan penelitian yang mereka lakukan ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepekaan humor dengan depresi pada remaja ditinjau dari jenis kelamin. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Sewun, Bantul, Yogyakarta, kelas 10 dan 11. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah metode cluster random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap individu. Untuk metode penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah metode cluster random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap individu. Peneliti akan melakukan randomisasi kelas pada kelas 10 dan pada kelas 11
Hasil randomisasi akan menghasilkan sebanyak 2 kelas 10 dan 2 kelas 11 untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran back depression inventory untuk mengukur depresi subjek, pengukuran terhadap kepekaan humor subjek. Peneliti menggunakan skala kepekaan humor yang berisi sejumlah item visual berupa gambar kartun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik parametrik. Data dianalisis dengan menggunakan analisis covariance atau ANACOVA. Setelah melakukan metode penelitian tersebut, barulah ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis test of between subject effect tanpa interaksi antara jenis kelamin dan kepekaan humor menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap depresi siswa dengan nilai F sebesar 6.905 dan probabilitas 0,010. Begitu juga dengan variabel covariate. Kepekaan humor berpengaruh sangat signifikan terhadap depresi siswa dengan nilai F sebesar 8.860 dan probabilitas 0,004. Dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan depresi antara remaja perempuan dan remaja laki-laki. Dengan rata depresi remaja perempuan sebesar 7.284 lebih tinggi daripada rata depresi remaja laki-laki yaitu sebesar 6.196. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengendalikan variabel kepekaan humor, ada perbedaan depresi yang signifikan antara subjek perempuan dan subjek laki-laki, yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 6.905 dan probabilitas 0,010. Tingkat depresi subjek perempuan dengan rata depresi sebesar 7.284 lebih tinggi dibandingkan tingkat depresi subjek laki-laki dengan rata depresi sebesar 6.196. Perbedaan depresi antara subjek perempuan dan subjek laki-laki disebabkan salah satunya adanya perbedaan keadaan hormonal dan keadaan fisiologis. Hal ini yang mempengaruhi mereka dalam mengatasi stresor yang mereka hadapi. Dan saya mengkritik dalam jurnal ini, menurut saya sudah nyaris sempurna. Karena pemaparan pendahuluan, penjelasan metode penelitian dan analisis hasil sudah sangat jelas. Penulis juga menjelaskan secara rinci bagaimana tahapan-tahapannya. Bahasa yang digunakan pun sangat komunikatif dan ringan. Jadi, mudah bagi pembaca untuk memahami. Namun ada satu kekurangan. Saya kesulitan dalam menentukan penulis menggunakan landasan teorinya. Saya tidak bisa menemukan landasan teori apa yang digunakan penulis. Atau memang metode yang digunakan penulis itu sudah termasuk landasan teori? Kemungkinan bisa jadi begitu, menurut pendapat saya. Dan setelah saya membaca jurnal ini, saya dapat mengambil pelajaran, yaitu saya bisa mengetahui bahwa kepekaan humor memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap depresi karena berkaitan sebagai salah satu strategi coping. Seseorang yang memiliki masalah akan berusaha menemukan strategi coping. Ketika individu tidak dapat melakukan coping yang efektif, maka akan muncul distres yang dapat berlanjut menjadi depresi.
Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan suasana hati dan tersenyum dapat menurunkan tingkat depresi seseorang. Beberapa alasan adanya perbedaan terjadinya depresi antara laki-laki dan perempuan yaitu yang pertama, perempuan lebih ekspresif untuk menceritakan simptom depresi yang dialami dibandingkan laki-laki. Alasan yang kedua yaitu secara biologis, aktivitas enzim kimia, faktor biologi, dan tiap bulannya terjadi depresi pramenstruasi yang mempengaruhi kondisi emosi perempuan. Alasan yang ketiga berkaitan dengan keputusan yang menyebabkan depresi. Perempuan lebih mudah merasa putus asa dibandingkan laki-laki, sehingga depresi lebih sering terjadi pada perempuan. Alasan yang terakhir, wanita lebih berpikir rigid dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan lebih mudah khawatir dan menjelaskan hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Sedangkan laki-laki lebih banyak melakukan aksi dan jarang memikirkan hal-hal yang bersifat rigid. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam analisis jurnal penelitian. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.